Selamat pagi sahabat human. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai tahapan bisnis. Oke, kita mulai ya. Ada beberapa hal yang kita setujui bersama, yaitu hal-hal yang penting. Pertama, bahwa penghitungan untuk tahapan bisnis menggunakan ALP. ALP ini apa? ALP adalah Annualized Life Premium, yaitu premi berkala yang disetahunkan. Ini kita setuju. Yang kedua, kita setuju bahwa penghitungan komisi berdasarkan 1. Alicia Protection Plus, 2. Flexi Account Plus, yang dua-duanya adalah 23,25% untuk tahun pertama dan 23,25% untuk tahun kedua. Ini bisa dilihat di tabel. Memang ada produk-produk lain yang berbeda dengan 23,25. Nah, kita berdasarkan yang namanya tadi Alicia Protection Plus dan Flexi Account Plus. Karena sebagian besar, bahkan bisa dikatakan hampir seluruhnya, penjualan adalah Alicia Protection Plus dan Flexi Account Plus. Yang ketiga, kita setuju mengenai OR atau overriding. Overriding yang tertulis di tabel adalah 55% dan 50%. Kita setuju bahwa overriding yang diberikan kepada kita adalah 50% dan 50%. Lalu pertanyaannya, Pak, yang 5% adanya di mana? 5% ini adalah diberikan satu penggantian untuk pajak. Kenapa demikian? Kalau Anda lihat di bawahnya, di bawah tabel itu ya, ada yang namanya operation saya tuliskan di sini, operation ya, override. Nah, override seperti ini. Nah, operation override ini besarnya 25% ya. Itu bukan untuk kita. Tetapi di baris berikutnya ada yang namanya pengurangan berupa operation expenses. Karena operation override ini letaknya sebelum pajak, maka ada efek pajak untuk operation override. Disediakanlah 5% tambahannya, diambil dari yang tahun pertama 5% untuk penggantian operation override yang berefek terhadap pajak kita. Sehingga kita setuju bahwa yang 5%, sekali lagi yang 5% ini kita hilangkan dari overriding. Ya. Yang keempat, kita setuju bahwa yang namanya royalti adalah 17% dan 17%. Seperti ini. Ada tambahan sedikit yang satu pengertian, sekali lagi tidak menggantikan, tetapi itu suatu pengertian bahwa tahapan bisnis yang kita akan terangkan dihitung secara tahunan. Nah, ini perlu dimengerti. Kenapa? Karena tahapan bisnis disebutnya tahapan, bukan tahunan. Untuk keperluan penghitungan, maka kita lakukan tahunan.
Karena ada efek tahunannya. Setiap orang yang mau mengerjakan tahapan bisnis bisa mengerjakan tiap tahapannya, entah itu 3 bulan, entah itu 6 bulan, entah itu 9 bulan, entah itu 1 bulan. Tidak ada masalah. Untuk penghitungan saja, kita menggunakan tahunan. Yuk, kita hitung tahapan bisnis. Saya selalu semangat menghitung tahapan bisnis karena kita menghitung income kita menghitung penghasilan kita. Kita tuliskan dulu di sini ya, tahapan bisnis. Mulainya dari BE, betul sekali. Seorang BE untuk menjadi BP memerlukan 10 nasabah yang membayar premi 3 juta per bulan. Bagaimana penghitungan ALP-nya? Sangat simple, sangat sederhana. 10 kali 3 juta kali 12 bulan. Maka didapati ALP-nya adalah 360 juta. Lalu pertanyaannya, Pak, 300 juta sudah menjadi BP. Mengapa perlu 360? Perlu diberikan suatu pengertian bahwa kalau kita aim atau kita menuju ke 360, kita akan melewati 300. Kalau kita aim 300, kemungkinan di 290 kita berhenti. Untuk keberhasilan seorang BE, aim 360 plus 360 juga mempunyai suatu arti bahwa BE tersebut mendapatkan champion. Plus ada income yang lebih daripada 300 juta. Kenapa tidak 360? Make sense? Make sense. Komisinya adalah penghitungan komisi 360 juta dikalikan dengan 23,25% dikalikan dengan dibagi dengan 12 bulan. Maka income per bulannya adalah, saya langsung exact numbernya ya. Jadi angka pastinya adalah 6.975.000. Nah, inilah yang kita beri label. Sekali lagi ini label ya. Labelnya adalah 7 juta. Ini adalah labelnya. Kalau ditanya, Pak, 25.000-nya kemana? Come on. 25.000 ya. Kita bicara mengenai label. Setuju? Setuju. Kita masuk ke tahap kedua. Dalam tahap kedua ini ya, BP Junior. Sebagai BP Junior, apa yang seorang BP Junior harus lakukan? Betul, promosi 3 BP. Promosi 3 BP. Sekali lagi, belajar dari BE ke BP ya, diperlukan berapa? Yes, 300 juta. Yang diperlukan adalah 300 juta. Maka produksi dari seorang BP Junior itu diperlukan 300 juta kali 3 BP. Nah, ini kan 900. Tentunya untuk mendapatkan 3 BP, 3 BE yang naik BP, BP Junior tersebut tidak hanya merekrut 3, tetapi merekrut lebih. Nah, BE-BE yang belum, sekali lagi, belum naik BP tersebut, yang lebihnya, ya, itu mengkontribusikan. Kita ambil asumsi saja, mengkontribusikan hanya 100 juta ALP, bisa lebih, hanya 100 juta ALP. Maka yang didapatkan sebagai produksi unit dari BP Junior tersebut adalah 1M. Bagaimana cara penghitungannya?
Wait. Ingat, kita hitung sebagai tahunan sehingga kita akan memperhitungkan income sebelumnya, yaitu income pada waktu BP tersebut masih BE. Kita sebut aja ya, kita setuju dinamakan PDPT minus 1. Berapa income-nya? Saya langsung sebutkan di sini, 6975.000. Mari kita menghitung berapa BP junior yang dapatkan dari income-nya lewat overriding. Overriding, ingat 1M. Ingat overriding 50%. Ingat overriding 23,25% dibagi dengan 12. Maka angkanya kita dapatkan adalah, saya lihat ya di sini, 9 ya, saya sangat hati-hati, 6 ya, 87.500. Kenapa saya sangat hati-hati? Ini mengenai uang. Uang pasti itu sangat-sangat berarti ya. Maka totalnya adalah 6975.000 ditambahkan dengan 9687.500. Nah, saya tulis di sini totalnya. Totalnya adalah, oke, saya lihat lagi di sini, 16.662.500. Nah, kita berikan label, sekali lagi ini label 17 juta. Pak, saya tanya, kenapa sih butuh label? Supaya gampang mengingat. Label ini dipakai 7, 17 ya, supaya gampang diingat. Kita masuk ke tahap ketiga. Ya. Masih semangat? Masih semangat ya. Tahap ketiga. Pada tahap ketiga ya, seorang BP sekali lagi ya, kerjanya apa sih? Hanya promosi 3 BP saja. Setiap tahun, yes. Setiap tahun, yes. Dalam penghitungan. Sebelum kita hitung produksi dari BP, ya, tahap ketiga ini, maka kita mesti lihat berapa PDPT minus satunya. Coba kita lihat, PDPT minus satunya adalah 9687.500. Kita tuliskan dulu. PDPT minus satunya adalah 9687.500. Ini menjadi pendapatan yang didapati dari tahun sebelumnya. Ya. Lalu masih ingat ya, bahwa selaku BP junior, BP tahap ketiga sudah melahirkan BP, ya, kita masuk ke dalam OR. OR-nya sama, setiap tahun ya, BP mempromosikan 3 BP, berarti langsung kita tulis di sini ya, 1 BP adalah 1M, maka OR yang didapatkan adalah 1M, kita kalikan dengan 50%, kita kalikan dengan 23,25, lalu kita bagi dengan 12. Maka didapat ya, sama seperti yang tadi, 9687.500. Ini OR. Ya. Setiap tahun promosi 3 BP, setiap tahun OR dapat. Dan OR untuk produksi 1M adalah 9687.500. Ya. Bagaimana dengan BP yang sudah dipromosikan sebelumnya? Betul, BP yang sudah dipromosikan sebelumnya melakukan promosi 3 BP juga. Jadi, yang didapatkan seorang BP tahap ketiga adalah royalti. Nah, royalti ini dapat dari 3 BP-nya ya, yang masing-masing, sekali lagi, masing-masing
mempunyai produksi 1M. Ya, mempunyai produksi 1M. Dan ingat untuk royalti 17% dikalikan dengan 23,25. Oke. Maka didapati total ini ya, royaltinya adalah, saya langsung ketik dari sini, adalah 9.881.250 ya. Jadi kalau 3 komponen ini ditotalkan, didapatin totalnya adalah 29 ya, 256 250. Inilah yang kita beri label, sekali lagi label ya, label, yaitu 27 juta. Inilah labelnya. Sekali lagi label diperlukan supaya gampang untuk diingat. Sebelum kita masuk ke tahap keempat, kita akan rekap di sini untuk keperluan tahap keempat. Yang pertama, berapa jumlah produksi grup dari BP tahap ketiga? Maka kita lihat ini adalah 1M dan 3 BP ini adalah 1M, berarti jumlahnya adalah 4M. Nanti kita pergunakan untuk tahap keempat ya, menghitung secara grup 3M plus 1M yaitu 4M. Lalu PDPT minus 1 yang akan dibawa ke tahap keempat berapa? Langsung kita hitungkan di sini. Yang ini sudah lewat. Yang kita hitungkan adalah 9687500 dan 9881250. Jadi total PDPT yang nantinya akan dibawa ya, carry over ke keempat adalah sebesar 19 ya, 5, 6, 8, 7, 50. Oke, tolong nanti ini dicatat dulu. Kita masukkan ke tahap keempat. Ready? Masuk ke tahap keempat, silahkan. Pada tahap keempat, apa yang dilakukan? Promo 3 BP. Ini setiap kali naik tingkat promo 3 BP ya. Lalu apa yang kita mesti harus sediakan? PDPT ya, minus 1 sebesar tadi sudah dihitung ya, 19 5 6 8 7 50. Nah, pada tahap ini kita ulangi lagi OR ya. OR tetap sama, 1M dikalikan dengan 50% dikalikan dengan 23,25% dibagi dengan 12. Jumlahnya ya sudah tahu semuanya, 9 ya, 6 8 7 500 ya. Saya sangat hati-hati dengan angka ya, supaya Anda dapat satu pengertian yang pasti. Oke, OR-nya seperti itu. Lalu masih ingat ya, yang dipromosikan di tahap ketiga, maka kita akan dapat royalti. Royaltinya adalah 3M dikalikan dengan 17% dikalikan dengan 23,25% dibagi dengan 12, yaitu sejumlah 9 8 81250. Saya mau cek dulu, betul ya? Betul nih ya, betul. Sama seperti ini juga ya. Ini yang barusan dipromosikan di tahap ketiga. Oke. Lalu dapat lagi royalti dari
BP yang dipromosikan di tahap kedua sebesar, tadi kita sudah cek berapa, kita akan back and forth ya untuk memastikan 4M, dan ada 3 BP. Maka ini adalah 3 BP dikalikan dengan 4M dikalikan dengan 17% dikalikan dengan 23,25% dibagi dengan 12. Maka didapatkan angkanya adalah 39,525,000. Ini angkanya. Jadi kalau kita total semuanya mulai dari PDPT minus 1, lalu OR, lalu royalti dan royalti, ya, didapatilah jumlah sebesar totalnya adalah 78,662,500. Maka ini diberikan label. Maka labelnya adalah 77 juta. Inilah tahap keempat. Sudah siap untuk masuk tahap kelima? Mari kita masuk, tapi sebelumnya izinkan saya untuk menghitung. 1. Menghitung produksi. Produksinya berapa? 1M tambah 3M, 4M. 4M ditambah dengan 12M. Jadi 16M. Sehingga BP tahap keempat. Oh, ini penting ya. Karena BP yang direkrut di tahap kedua, nanti dia akan masuk ke tahap keempat pada waktu kita masuk ke tahap kelima. Ya. Maka BP tahap keempat itu 16M. Kita akan bicara mengenai hal itu di tahap kelima, ya. Produksi totalnya 16M. PDPT-nya minus 1 adalah, kita lihat, sudah tidak ya? Sudah tidak, ya, ini sudah tidak masuk, berarti OR, royalti, dan royalti. Jadi totalnya adalah, kita tulis di sini, 59,093,750. Ini PDPT minus 1 yang nanti kita bawa ke tahap ke-5. Ready? Masuk tahap 5? Ayo kita masuk ke tahap ke-5. Tahap ke-5. Ya. Seorang BP, ya, kerjaannya adalah promosi 3 BP. Ini saja yang kita lakukan. Dan kita tulis di sini PDPT minus 1-nya pendapatan tahun sebelumnya adalah 59, ya, 093,750. Oke. Nah, hitung lagi mulai dengan OR. Ya, OR-nya berapa? OR, saya rasa tidak perlu penghitungan lagi, langsung kita ambil angka saja, yaitu 96,87,500. Ya, oke. Lalu RO. Oke. RO yang pertama, ya, tentunya yang baru saja dipromosikan di tahap keempat, ya, yaitu sebesar 9881,250. Saya langsung tulis saja untuk menyingkat waktu, ya. Lalu RO yang kedua, ya, yang didapatkan dari yang dipromosikan di tahap ketiga, ya. Langsung aja di sini 39,25,000. Oke, saya akan tulis langsung, ya. RO pertama 9,881,250. Lalu yang kedua, ya, 39,525. Oke. Nah, sekarang kita menghitung berapa RO3, yaitu dari BP yang dipromosikan pada tahun kedua atau tahap kedua. Yuk kita lihat. Ingat ya, 3 BP. Lalu dikalikan dengan
16M. 16M dikalikan dengan 17% dikalikan dengan 23,25 dibagi dengan 12. Maka kita dapatkan RO ketiga adalah 158.100.000. Nah, kita sambut totalnya yang adalah 276.287.500. Inilah dia yang kita beri label. Sini tidak muat, kita taruh di bawah saja. Labelnya adalah 277 juta. Ini labelnya. Yes, ini masuk tahap ke-5. Hari ini kita hanya sampai ke tahap 6, yaitu begitu kita menembus 1M per bulan. Ya, selanjutnya Anda bisa kerjakan sendiri. Saya akan guide sampai dengan 1M saja. Lewat 1M. Sampai lewat 1M. Oke. Sebelum kita masuk ke tahap ke-6, pekerjaan kita adalah 1. Menghitung produksinya. Kita lihat produksinya, ya. Ini OR, ya. Produksinya 1M. OR yang pertama produksinya 3M. Yang berikutnya produksinya adalah tadi dihitung 12M. Sedangkan ini adalah 3 kali 16M. Jadi 3 kali 16M 48M. Ya, 48M. Jadi totalnya adalah 48 tambah 12 jadi 60 tambah 4 64. Ini adalah 64M. Ya. BP tahap 5 punya produksi 64M. Ya. Dan bicara 64M itu sudah membuat saya sangat-sangat bergairah. Ya. Lalu kita coba lihat PDPT-nya. PDPT, ya. Pada tahap ini kita sudah bisa nabung untuk tahap berikutnya. Sudah ada tabungan. Tabungannya sebesar berapa per bulannya? Ya, kita lihat di sini. Ya, kita hitung. Ini sudah lewat, ya. Jadi kita hitung adalah OR, RO1, RO2 dan RO3. Totalnya adalah 217.193.750. Ini adalah tabungan kita. Tabungan kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu sejumlah 217.193.750. Besar ya? Besar. Ini setiap bulan. Ya. Jadi usahakan kita cepat-cepat naik tahap ke-5, masuk ke tahap ke-6 dan seterusnya. Oke, kita masuk ke tahap ke-6. Sudah? Sudah ya? Inilah momentum yang saya tunggu-tunggu, yaitu ketika kita menembus 1M per bulan. Langsung kita masuk ya. Inilah tahap ke-6. Oke, pekerjaan sekali lagi apa? Promosi. Betul. Promosi 3 BP. Oke. Kita masuk ke PDPT-nya. PDPT minus 1, pendapatan sebelumnya. Langsung kita ambil ya. 217.193.750. Oke. Nah, tentunya kita langsung kita sebutkan overriding. Jadi overriding sebutkan saja angkanya 9687500 ya. Lalu royalti pertama. Royalti pertama ya. Ini dari BP yang dipromosikan tahap sebelumnya ya. Itu 9881250. Oke. Lalu royalti yang kedua ya. Itu 39.525 ya, ribu. Oke. Nah, sekarang royalti yang ketiga
yaitu 158 100.000. Oke, saya mau cek dulu ya. Saya mau cek dulu apakah betul demikian. Betul ya, betul semuanya. Oke, dan saya cek produksi ya untuk BP level 5 atau tahap 5 adalah 64M. Produksinya 64M. Oke. Sehingga penghitungan kita untuk royalti yang tahap keempat ya, yaitu yang tadi B tadi, maka kita akan mendapatkan sebesar 3 BP, sekali lagi 3 BP dikalikan dengan 64M, lalu dikalikan dengan 17%, dikalikan lagi dengan 23,25% dibagi dengan 12. Oke, ini adalah saat-saat ya, dimana kita akan menemukan bahwa yang didapati adalah sebesar 632.400. Wow, oke. Sehingga totalnya ya, totalnya adalah tada. Oke. 1066 ya. 787.500. Nah, inilah yang kita belikan label. Labelnya adalah 1077 juta alias 1.077 juta ya. Sangat-sangat exciting, sangat-sangat mendebarkan, memacu adrenalin kita untuk mendapatkan income menembus 1 miliar per bulan. Saya kasih footnote atau catatan kaki untuk apa saja yang saya sudah siapkan dan berikan. Saya kasih footnote atau catatan kaki untuk semua penghitungan tahapan bisnis ini adalah satu berdasarkan ALP dan kedua adalah untuk grup KS saja. Jika ada penghitungan yang tidak sama dengan penghitungan saya, baik itu menurut ALP, baik itu menurut catatan yang lain, silahkan mengikuti leader masing-masing. Ini adalah untuk grup KS saya persembahkan. Terima kasih dan salam excellent.